masih menunggu pertanyaan dari teman-teman Bu Eti. Ini saya izin share screen ya. Ini beberapa pertanyaan yang sangat banyak sekali dan seringkali ditanyakan oleh sobat perpustakaan, baik follower-follower yang ada di IG kita, perpustakaan UINSA, itu banyak menanyakan hal seperti ini. Saya izin share screen terlebih dulu ya. Ini, jadi ini adalah pertanyaan yang paling banyak melalui DM Instagram. Yang pertama, ini apakah saat ini sudah bisa bisa pinjam buku dan baca di tempat di perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya? Barangkali ini sudah disampaikan oleh Bu Eti tadi. Apakah saat ini sudah bisa pinjam buku dan baca di tempat? Bu Eti, barangkali bisa dipertegas lagi jawaban dari pertanyaan ini, Bu Eti. Atau mungkin Bu Nurul ya, Bu Nurul Hidayati, barangkali ada yang ingin ditampaikan, Bu Nuhi. Enggak, sudah jelas kan tadi, nggih, Mas? Nggih. Langsung saja dah. Langsung saya jawab aja, nggih. Apakah saat ini sudah bisa pinjam buku dan baca di tempat? Alhamdulillah kita mulai bulan November itu yang dulu bukanya hanya seminggu 2 kali. Sekarang kita sudah buka dari Senin sampai Jumat dan sobat perpustakaan bisa membaca dan pinjam buku di perpustakaan UNSA. Dan jangan lupa bahwasanya kalau pinjam buku di perpustakaan ini jangka waktunya hanya 1 minggu. Jadi nanti bisa diperpanjang 1 kali saja. Diperpanjangnya lewat mana? Bisa lewat online di katalog UIN SBY ACID. Jadi kalian nanti bisa perpanjang sendiri. Kalau sudah diperpanjang, bisa dikembalikan langsung ke perpustakaan. Atau emang kalau kondisi sobat perpustakaan sedang sakit atau apa dan takut kena denda, bukunya bisa dikembalikan lewat ekspedisi. Begitu Pak Ahli. Oke, terima kasih Bu Nuhi atas jawabannya. Ada tambahan barangkali dari Bu Heti? Cukup, ini berarti saya lanjut ke pertanyaan kedua Bu Heti ya. Ini ada pertanyaan, ini juga paling sering ditanyakan oleh follower kita di direct message Instagram @perpustakaan UINSA. Ini sudah beralih ya? Belum ya? Sudah beralih ke pertanyaan selanjutnya belum ini di layar? Belum, Pak. Belum ya, saya share ulang sih. Oke. Nah ini, sudah tampil nggih. Ini adalah pertanyaan kedua. Ini sering juga ditanyakan oleh teman-teman follower. Pertanyaannya adalah apakah selain Sivitas Akademika UINSA, selain mahasiswa, karyawan, dan dosen UIN Sunan Ampel Surabaya bisa berkunjung dan memanfaatkan perpustakaan UINSA? Barangkali itu pertanyaannya. Monggo Bu Heti, barangkali bisa menjawab pertanyaan ini. Pertanyaannya ini, apakah selain Sivitas Akademika UINSA bisa berkunjung dan memanfaatkan perpustakaan? Jadi untuk pengunjung dari luar atau tamu ya sudah bisa masuk ke perpustakaan ya. Karena saya juga sering dapat chat dari siswa yang dari luar itu menanyakan ya. Jadi sudah bisa untuk masuk. Dan untuk jamnya mulai 8:30 sampai jam 3. Kalau jam masuk untuk hari Jumat jam 8:30 sampai jam 11. Jadi kita nanti istirahat dulu untuk sholat Jumat, jadi jam 1 baru bisa buka lagi sampai jam 3. Jadi kalau untuk mahasiswa yang dari luar atau tamu dari instansi lain bisa menunjukkan KTN ya. Apabila nanti ada surat pengantar, nanti bisa kita buatkan kartu ya untuk 2 minggu bagi tamu yang ingin berkunjung ke perpustakaan untuk 2 minggu ya. Nanti ada administrasinya besar 10.000. Jadi nanti kalau tidak membawa surat keterangan, mereka bisa langsung masuk, sekali masuk membayar 10.000 ya administrasinya. Mungkin itu yang kan. Ya, terima kasih Bu Eti. Ada tambahan untuk
Bu Nuhi, barangkali tentang pertanyaan ini. Baik, saya menambahkan sedikit ya. Monggo. Untuk keanggotaan di luar Civitas Akademika, kalian yang dari mana selain UIN, mahasiswa selain dari UIN, barangkali dari UNER atau ITS, kalian bisa mendaftarkan mendaftarkan kartu sakti seperti yang dijelaskan Bu Heti tadi, nggih. Itu bisa. Kita bisa menerima dari mahasiswa UNER atau ITS atau UNESA yang mempunyai kartu sakti bisa berkunjung ke perpustakaan. Akan tetapi tidak bisa meminjam buku tersebut, hanya baca di tempat dan memanfaatkan layanan yang ada di sini saja. Begitu Pak Hari, nggih. Oke, terima kasih Bu Nuhi. Barangkali yang perlu dipahami oleh para jamaah sekalian, Sobat Perpustakaan Indonesia, bahwasanya secara prinsip perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya bisa dimanfaatkan oleh siapapun anggota masyarakat, baik masyarakat secara umum, tentu saja dengan ketentuan-ketentuan yang disampaikan oleh Bu Heti dan Bu Nuhi, ya, barangkali intinya. Mohon untuk yang tidak berkepentingan untuk menonaktifkan speaker, terima kasih. Itu barangkali, jadi siapapun anggota masyarakat yang ingin memanfaatkan perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya dipersilahkan, tentu saja dengan ketentuan-ketentuan yang disampaikan oleh Bu Heti maupun Bu Nuhi tadi. Ini saya lihat di chatbox sudah ada pertanyaan ini Bu Nuhi dari Bapak Amin Tohari. Assalamualaikum Pak Amin. Assalamualaikum, Pak Amin masih ada ya di room ini ya? Pak Amin Tohari? Halo, Waalaikumsalam. Baik. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amin, jenengan termasuk jamaah yang istiqomah mengikuti perkembangan VLC ini. Terima kasih Alhamdulillah. Amin, amin. Mudah-mudahan nanti ada Pak reward untuk jamaah teraktif dari Bu Kepala maupun Bu Sekretaris. Tidak tahu. Ini ada pertanyaan saya lihat di chatbox dari jenengan Pak Amin. Barangkali bisa disampaikan langsung Pak. Monggo. Jenengan bacakan aja, ngapunten. Oh, J. Apa barangkali bisa disampaikan langsung, barangkali biar lebih jelas Pak pertanyaannya. Oke, ngapunten. Monggo, J. Terima kasih atas kesempatannya. Yang perlu saya tanyakan sangat mendasar banget. Kira-kira untuk di perpustakaan UINSA selama ini apakah ada indikator untuk dari pengunjung misalkan banyak dan sedikitnya itu kira-kira ada indikatornya enggak? Terus kemudian bagaimana ketika pengunjung tersebut misalkan terlalu membludak, misalkan terlalu banyak, kemudian apakah di situ ada kode etiknya atau gimana begitu? Terima kasih. Terima kasih Pak Amin Tohari, sangat jelas sekali pertanyaannya. Ini yang ditanyakan oleh beliau ini dua ya berarti ya, dua pertanyaan sekaligus, yaitu barangkali indikator pengukuran kualitas pelayanan yang ada di perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, itu yang pertama. Yang kedua adalah kode etik yang dilakukan oleh pustakawan ketika terjadi bludak atau mungkin overload dari pengunjung. Pak Amin, sekedar informasi juga buat teman-teman Sobat Perpustakaan UINSA. Jadi kalau kita mau flashback sebentar untuk bernostalgia barangkali ya, kondisi yang ada di Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya sebelum pandemi, sekedar gambaran pengunjung yang ada di Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya itu setiap harinya itu antara 750 sampai 1.500. Itu untuk pengunjungnya. Itu kita lihat di counter atau mungkin mesin penghitung di kehadiran di absensi. Jadi ketika masuk teman-teman itu harus scan KTM dan itu menjadi data bagi kita berapa pengunjung yang ada di perpustakaan UIN pada hari itu. Itu kurang lebih antara 750 sampai 1.500, kurang lebih interval itulah. Kalau untuk peminjaman antara 500 sampai 1.000, Pak. Jadi di antara itu. Jadi bisa kita bayangkan dengan gedung seluas ini 12 ribuan itu dikunjungi setiap hari seperti itu, pasti memang ada trik-trik barangkali strategi layanan yang diterapkan di Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, yaitu yang ditanyakan oleh Bapak Amin Tohari.
setahu saya barangkali Pak, mungkin sekedar tambahan, ada beberapa kali penelitian mahasiswa, baik mahasiswa UIN Sunan Ampel maupun mahasiswa dari luar UIN Sunan Ampel itu yang sudah melakukan penelitian tentang kualitas pelayanan yang ada di perpustakaan UIN Sunan Ampel. Saya sempat beberapa kali melihat di koleksi kita yang di digilib.unsp.ac.id. Barangkali untuk lebih jelasnya bisa ditambahi oleh Bu Nuhi, Bu Heti, atau mungkin Bu Sekretaris, Bu Umi, kayaknya sudah saya lihat. Ada Bu Irma juga, barangkali ada yang ingin disampaikan Mam Irma. Ada Bu Irma, barangkali ingin menyampaikan sesuatu, dipersilahkan. Monggo yang lain dulu, nanti saya menambahkan saja. Terima kasih Bu Irma, selalu support kegiatan kita. Meskipun setiap hari Selasa beliau ini sebetulnya ngajar, tapi menyempatkan untuk masuk di room kita. Terima kasih sekali lagi buat Mam Irma. Bu Umir, barangkali untuk pengukuran kualitas pelayanan ini, barangkali ada kayak survei atau mungkin hal-hal yang lain yang menjadi indikator atau pengukuran dari kualitas pelayanan yang ada di Perpustakaan Sunan Ampel, bisa menambahi atau bisa menjawab dari pertanyaan Bapak Amin Tohari. Bu Umir ada ya? Oke, Pak Hari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Amin, pertanyaannya luar biasa sekali. Atas partisipasinya, selalu mendukung kami, jadi membuat teman-teman selalu bersemangat. Terkait dengan layanan, apa namanya tadi itu pertanyaannya? Pengukuran, indikator pengukuran. Indikator pengukuran kualitas layanan. Oke. Kami, mohon maaf, kami juga banyak kekurangan ya di sini, namun kita mengikuti standar yang ada untuk perpustakaan perguruan tinggi. Standar secara nasional ada SNP perpustakaan yang indikator-indikatornya sudah ada diterapkan pada butir-butir akreditasi perpustakaan perguruan tinggi. Nah, dari situ untuk poin layanan dan kualitas layanan ini ada di komponen 3 di indikator layanan itu. Nah, kita menyesuaikan dengan itu dan alhamdulillah kita memenuhi target di atas standar SNP perpustakaan perguruan tinggi. Maksudnya di situ ada ketentuan interval antara 1 sampai 5. Nah, 1 sampai 3 itu ada di ukuran standar nasional perpustakaan, dan kalau di nilai 4 dan 5-nya itu sudah melampaui standar nasional, dan kita ada di melampaui standar nasional perpustakaan. Mungkin itu sih yang kita kemarin di bulan April 2021 kemarin kita sudah mengikuti akreditasi perpustakaan, dan termasuk kualitas layanan kita juga diukur dari indikator-indikator kinerja di item akreditasi itu. Gitu mungkin Pak yang bisa kami sampaikan. Nah, terkait pada masa pandemi ini tentu memang ada beberapa pembatasan karena kita mengikuti protokol kesehatan. Nah, saat ini makanya ada beberapa prosedur layanan yang kita terapkan juga, misalkan pembatasan pengunjung di dalam itu kita mengikuti aturan menggunakan scan barcode Peduli Lindungi dengan kuota maksimal bersamaan di dalam 150 pengunjung, misalkan seperti itu. Kemudian itu kita berikan juga kesempatan dengan cara nanti ketika ada yang keluar, tentu batasan 150 itu adalah yang di dalam. Jadi kita gunakan ada mekanisme kalung. Makanya kalau masuk menggunakan kalung, jadi ketika masih tersedia kalung di situ, berarti ada kuota, bisa menambah kuota masuk di perpustakaan. Itu terkait pengunjung kita pada saat ini di masa pandemi ini. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan, Mas Hari. Monggo yang lain. Ya, terima kasih Bu Umir. Barangkali dari kedua narasumber, Bu Nurul Hidayah sama
Bu Heti ada tambahan tentang Sampun, indikator? sampun Pak Hari. Monggo yang lain. Oke. Kalau begitu saya kembalikan dulu ke Pak Amin Tohari. Itu tadi barangkali sedikit penjelasan, atau banyak juga sih, sedikit tapi banyak penjelasan dari Bu Sekretaris tentang beberapa indikator pengukuran kualitas pelayanan. Dan alhamdulillah kita direakreditasi tahun kemarin di bulan Maret ya. Visitasi di bulan Maret kita mendapatkan akreditasi A kembali Pak Amin Tohari, dan juga informasi buat sobat perpustakaan jamaah sekalian. Alhamdulillah, mungkin ini adalah salah satu bentuk apa yang kita lakukan selama ini, mendapat pengakuan terbaik dari pihak terkait, dalam hal ini pemerintah. Barangkali itu Pak Amin Tohari, barangkali ada yang ingin disampaikan lebih lanjut, monggo. Ya, terima kasih atas jawabannya Ibu, luar biasa narasumber, memberikan pencerahan terhadap semua orang, terutama pustakawan dan kemudian para pengunjung-pengunjung ini yang begitu luar biasa ini ya, kata-kata biasa di luar, jawaban tadi luar biasa di luar. Sangat begitu mengembirakan kita sebagai warga UINSA Sunan Ampel Surabaya ada SDM yang mumpuni. Jadi saya terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Mas Heri, super. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak Amin Tohari. Saya juga sangat berterima kasih secara pribadi, dan juga teman-teman yang lainnya barangkali juga seperti itu. Jenengan yang selalu istiqomah mengikuti kita, kemudian memberikan masukan-masukan, kemudian memberikan beberapa hal yang sangat-sangat kita butuhkan Pak Amin. Mudah-mudahan tetap istiqomah Pak Amin untuk perkembangan bersama. Terima kasih sekali lagi buat Pak Amin Tohari. Tadi sudah ada respon Pak Amin dari Bu Kepala. Untuk ribetnya nanti akan ada, barangkali kategorinya nanti akan disusun kemudian lah. Tapi insya Allah seperti Pak Amin Tohari ini kayaknya masuk di masuk di termasuk salah satu prioritas aktif. Iya. Terima kasih sekali lagi. Baiklah.